misalkan bapak minumnya air putih, di luar sana banyak yang pengen minum, tetapi dia tidak bisa untuk minum karena kenapa? Tidak mampu untuk membeli. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabi lasyadid. Syadid, itu aja, simple sebenarnya. Tetapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tetapi dari hamba-hambaku banyak sekali orang-orang yang kufur dan hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Amin. Alamin. Oke Pak. Terus kemudian yang kedua, salawat bermahkotakan salam mugia tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, umumnya kita selaku umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal amin. alamin. Insyaallah kita hari ini akan ke tempat di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun pernah ke tempat itu. Oke, kemana aja? Jadi sekarang kita akan turun di 3 tempat Pak. Yang pertama itu ke Masjid Quba. Apa sejarahnya Masjid Quba? Kenapa sih kita harus turun di sana? Nanti saya jelaskan. Yang kedua ke mana? Ayo, ada yang tahu? Ke kebun kurma. Nah, silakan yang mau belanja, yang mau beli misalkan, Ustaz saya pengen kurma muda yang warna hijau, boleh buat obat. Terus kemudian, Ustaz saya pengen beli coklat, silakan beli. Nanti di sana tempatnya. Terus kemudian yang ketiga itu kita turun di terakhir di Jabal Uhud. Nah, nanti insya Allah kita naik ke atas Pak ya. Abadikan momentum itu karena sangat berharga. Kapan lagi ke sini? Kita nggak tahu kan kapan bisa sini lagi. Ya. Nah, itu 3 tempat yang insya Allah kita akan turun. Nanti kalau misalkan ke masjid mana? Kalau misalkan ke Masjid Qiblatain sama Masjid Sabah atau Masjid Khamsah itu hanya lewat saja karena sulit untuk turunnya ya Pak ya. Ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang Masjid Quba. Nah, Ibu Bapak harus tahu karena kenapa? Karena di situ ada sabda Nabi yang menjelaskan bahwasanya man tatahhara fi baitihi thumma atal Masjid Quba fa shalla fihi fakana lahu ka ajri rotin. Artinya Pak, Bu, katanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang bersuci di rumahnya. Oke? Ibu Bapak udah wudhu tadi kan? Alhamdulillah. Barang siapa, ini sabda Nabi ya, sabda Nabi, dan innallah sama Rasulnya itu nggak akan yang namanya melanggar janjinya. Katanya kenapa? Barang siapa yang bersuci di rumahnya, terus kemudian dia mendatangi Masjid Quba, lalu sholat, maka dia akan mendapatkan 1 kali pahala umroh. Tahu kan umroh itu berapa jam prosesnya, lama kan? Tetapi kita datang ke Masjid Quba, kita langsung dapat yang nama pahala 1 kali umroh. Insya Allah semoga kita mendapatkan pahalanya. Oke, udah berwudu semuanya ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, di situ pun ada sejarahnya Ibu. Jangan lupa di situ kita insya Allah ketika habis sholat, insya Allah kita mendapatkan 1 kali pahala umroh. Nanti kita akan melaksanakan 2 kali umroh. Jadi 3 kali kita mendapatkan pahala umroh. Amin amin ya robbal Amin. Nah, di Masjid Quba itu, Pak, ada sejarahnya. Tahu Masjid Quba itu masjid apa? Masjid Quba sama Masjid Nabawi duluan mana dibangun? Quba. Nah, Masjid Quba harus tahu sejarahnya. Kenapa sih kok Masjid Quba pertama kali dibangun? Kenapa nggak Masjid Nabawi? Padahal Masjid Nabawi termasyhur kan, yang paling terkenal kan di seluruh dunia. Tapi kenapa Masjid Quba yang pertama kali didirikan? Nah, ini kita harus tahu. Oke, saya akan jelaskan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bersalawat dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi kita harus tahu sejarahnya Ibu ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nah, berhijrah dengan siapa beliau berhijrah ke Madinah? Oh, lagi tengok. Nah, dengan siapa beliau berhijrah ke Madinah? Ada yang tahu? Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq
As-Siddiq. Oke, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa kok bisa Sayyidina Abu Bakar yang dipilih? Itu adalah perintah langsung dari Allah. Karena kenapa? Kata Rasulullah, kalau misalkan saya dipilih atau dibolehkan untuk memilih satu pasangan dari laki-laki, maka saya akan memilih kekasih saya adalah Sayyidina Abu Bakar, saking cintanya. Terus kemudian ketika perjalanan Rasulullah SAW menuju kota Madinah, yang pertama kali Rasulullah berdiam di masjid di mana? Di Madinah, itu di kampung Quba. Di Quba. Jadi sebelum Rasulullah SAW itu Bapak, sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, oke? Sebelum datang ke Madinah, Bu, warga sehat-sehat, Madinah Bu. atau kaum daripada Madinah itu sudah ada yang beriman kepada Rasul. Jadi ketika mendengar kabar bahwasanya Rasul akan datang ke Madinah, kaum yang ada di Madinah itu sangat senang, khususnya kaum yang ada di Quba. Mereka sangat senang, bahkan sampai mengirim satu sahabat untuk naik ke rumah untuk melihat apakah di sana ada seseorang yang datang daripada kota Mekah. Kalau misalkan ada yang datang dari arah sana, berarti itu adalah Rasulullah. Sampai 1 bulan dia diutus setiap hari datang dan naik ke mana, ke pohon kurma, melihat apakah sudah datang. 1 bulan menantikan mereka, hingga Rasulullah datang. Langsung dia mengatakan, wahai kaum Madinah, sungguh telah datang utusan Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang. Terus kemudian kaum daripada Ahlul Madinah mengatakan apa? Sebagaimana salawat yang sering kita dengar, sering kita lantunkan, dan sering kita salawatkan apa? Al-Badru alaina istaniyati wala Jabasul alaina pada alillahina Al-Badru alaina saniyati wana Jabasul alaina da'alilahina Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin.